Bagaimana hukumnya Ustadz kalau kulit hewan kurban dijual oleh panitia tapi uangnya diberi kepada fakir atau janda? Oke, bismillah. Ada memang bagian dari hewan kurban itu yang tidak bisa kita manfaatkan. Artinya seperti kulit, buntut dan segala macam. Biasanya yang kulit. Nah, kalau dia dijual, tadi disepakati hadis Rasulullah, man ba'a jilda udhiyata fala udhiyata lah. Siapa yang menjual bagian daging kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Nah, lalu karena tidak ada manfaat, artinya dia akan mubazir, terbuang sia-sia. Ada satu ulama, Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, boleh dia dijual, tapi hasil penjualnya disedekahkan. Nah, karena Imam Abu Hanifah dalam mazhabnya, dalam fikihnya kita dapat jumpai dan banyak dalam pemahaman beliau, ya, memberikan uang itu sebagai ganti dari zakat, dari sedekah, itu boleh. Nah, jadi kalau solusinya yang ditawarkan tadi oleh Imam Abu Hanifah adalah dijual lalu uangnya diberikan, karena itu akan lebih manfaat. Jazakallah khair. Itu lagi terakhir dari Kalimantan Tenggara. Kebiasaan kami panitia sama anggota kurban dan masyarakat itu sama-sama ikut kerja. Terus upahnya kami ambilkan di sebagian daging kurban, baik itu dari tulang maupun anggota daging lainnya. Kira-kira hukumnya bagaimana? Nah, kalau dia upah berarti jual beli. Kalau dia kita sampaikan itu adalah upah, artinya kita berikan kepada pekerja yang mengerjakan hewan kurban, kita berikan upah dari daging kurban, berarti itu upah, karena dia telah menjual jasanya untuk mengerjakan kurban. Habis itu kita bayar dia dengan daging, maka itu upah. Itu bagian dari jual beli. Upah itu adalah bagian dari jual beli, maka hindari itu, ya. Yang harus dilakukan bagaimana? Alhamdulillah, karena yang bekerja telah warga, semua gotong royong. Nah, jadi semua yang kita berikan itu semuanya adalah kupon karena dia warga. Jadi kalau bahasanya kupon, satu kupon saja diberikan. Tapi nominalnya kan akan lebih banyak pasti ya, karena tidak ada pembagian-pembagian kupon yang lain gitu. Nah, jadi ketika dia warga dan dia yang bekerja, dia yang memotong, dia yang menguliti segala macam, kita boleh kasih dia, tapi atas dasar karena dia warga, bukan karena dia telah bekerja mengerjakan hewan kurban kita. Karena kalau kita kasih dia karena dia telah mengerjakan hewan kurban kita, maka itu adalah upah. Dari Ali radhiyallahu anhu pernah mengerjakan kurbannya Rasulullah, dan Ali radhiyallahu anhu memberikan upah bagi yang mengerjakan kurban Rasulullah itu. Kata Ali, nu'ti min indina, mereka sisihkan untuk orang yang bekerja, tidak mengambil bagian dari hewan kurban tadi. Yang lainnya boleh, tapi dari daging kurban itulah yang dihindari, ya. Jadi boleh diberikan atas dasar warga saja, karena yang bekerja adalah warga, yang ngurusnya adalah warga. Kasih dia kupon, tapi kuponnya karena kupon warga, bukan karena dia bekerja. Allah alam. Ada lagi satu terakhir. Izin Ustaz mau bertanya, katanya kalau kita belum di akikah tidak boleh ikut kurban. Syukran. Nah, bismillah. Jadi akikah sama kurban itu satu hal yang berbeda. Syariatnya berbeda, tujuannya berbeda, kemudian diperintahkan kepada orang yang berbeda. Kalau akikah itu perintah dari Allah kepada orang tua untuk anak. Kalau kurban, perintahnya dari Allah langsung ke personal, langsung ke orang. Jadi jalur syariatnya berbeda. Karena jalur syariatnya berbeda, maka dia tidak bisa saling menghalangi. Dan hukumnya juga berbeda. Kalau kurban, hukumnya dua. Dia bisa jadi wajib atau dia bisa jadi sunnah muakkadah. Nah, sedangkan kekah, dia cuma satu hukumnya, yaitu sunnah muakkadah. Kecuali dia dinazarkan, ya. Nah, dia sunnah muakkadah. Tapi sunnah muakkadahnya ini kapan? Sampai ke hari 21 kelahiran. 21 hari kelahiran, bukan 21 tahun, ya. 21 hari kelahiran. Lebih dari itu, hukum kekah tidak sunnah muakkadah lagi. Dia sudah berubah hukumnya menjadi mubah atau sunnah. Jadi ada yang sunnah, ada yang sunnah muakkadah. Ada yang mubah, ada yang sunnah muakkadah. Apa berarti kalau kita lihat persentasenya, yang mubah itu berada di bawah, yang sunnah muakkadah itu berada di atas. Mungkinkah hukum yang di bawah bisa menghalangi hukum yang di atas? Tak mungkin.
Nah, yang bisa itu hukum yang lebih tinggi bisa menggugurkan hukum, bisa menghalangi hukum yang di bawah. Itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, juga waktunya berbeda. Kurban waktunya hanya di hari raya kurban, sedangkan kekah kapanpun boleh. Waktunya luas, banyak. Jadi karena pertimbangan tiga ini, sehingga kesimpulannya Pak, boleh kurban walaupun belum akikah. Karena maksud dan tujuan serta syariatnya berbeda. Karena dia berbeda, maka dia tidak bisa saling menghalangi. Allah Allah.